Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Alan. Kini, sikapnya kembali dingin seperti saat pertama kami bertemu. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Berulang kali ia menghela napas. Aku tak tahu apa arti dari helaan napas itu. Apa mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mas Alan? Walaupun ragu, aku menepuk pelan bahunya. Mau Mas dulu, apa aku dulu yang menggunakan kamar mandi? Ucapku memecahkan keheningan di antara kami. Kamu saja, jawabnya tanpa menatapku. Akhirnya, akulah yang lebih dulu membersihkan tubuh yang terasa begitu lengket karena keringat. Gaun pengantin yang kupakai malam ini benar-benar membuatku kegerahan. Tidak membutuhkan waktu lama, kegiatanku membersihkan diri selesai. Aku mengurungkan niat untuk membuka pintu kamar mandi saat mendengar pembicaraan Mas Alan dengan seseorang melalui sambungan telepon. Aku menemukannya, Nang. Nada bicara Mas Alan terdengar begitu frustasi. Dia Ayana, wanita yang selalu kulihat di taman kampus. Tubuhku mematung. Apa arti dari perkataan Mas Alan? Ayana, ada hubungan apa Mas Alan dengan Mbak Ayana? Aku tidak mencintai Rena. Sakit. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba hatiku terasa sakit. Saat kata aku tidak mencintai terucap dari mulut Mas Alan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Lagi-lagi pertanyaan itulah yang memenuhi isi kepalaku. Aku tak bisa, Nang. Aku telah mencarinya lebih dari 5 tahun. Pencarianku sia-sia selama 5 tahun. Tapi kenapa? Ketika aku telah mengucap janji dengan Reina, ia malah muncul tepat di hadapanku. Aku mencintainya, Nang. Hingga detik ini cinta itu masih ada untuknya. Remuk redam rasanya jiwa ini ketika aku mendengar apa yang Mas Alan katakan. Air mata sudah tak dapat lagi kubendung. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa dunia ini menjadi gelap di penglihatanku. Orang yang baru saja meminangku, menjadikan aku pendamping hidupnya, ternyata dia mencintai tanteku sendiri. Sikapnya yang tadi kulihat janggal, ternyata benar adanya. Tiba-tiba aku merasa bahwa Mas Alan adalah manusia terjahat yang pernah aku temukan selama hidupku. Kenapa ia harus menikahiku kalau ia tidak mencintai?
mempertahankan pernikahan ini. Mas Alan kembali berucap lirih, namun masih dapat kudengar. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Ini sungguh menyakitkan. Aku sadar dari keterpakuanku saat terdengar suara ketukan di pintu. Sebelum membuka pintu kamar mandi, aku menyentuh pipiku. Kuhapus air mata yang dengan lancangnya telah membasahi pipiku. "Ada apa, Mas? Mas mau mandi?" tanyaku seraya melangkahkan tubuhku dari ambang pintu kamar mandi. Mas Alan menggeleng. "Aku mau..." Cukup lama ia menghentikan ucapannya. "Aku mau pulang ke rumah dulu, ada sesuatu yang penting yang tertinggal di rumah." Aku mengangguk. "Hati-hati, Mas," ucapku seraya mencium punggung tangannya saat ia hendak pergi. "Assalamualaikum," salamnya. "Waalaikumsalam," jawabku. Kututup pintu kamar hotel. Tubuhku bersandar lemas pada pintu. Aku tahu apa yang dikatakan Mas Alan hanya alasan belaka agar ia tak menghabiskan waktu lebih lama lagi denganku. Tanpa dapat kutahan, tangisku kembali pecah. Ya Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku berharap meski pernikahan ini tidak didasari oleh cinta, pernikahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kenapa semuanya jadi serumit ini? Aku menikah dengan seseorang yang mencintai tanteku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Lagi-lagi pertanyaan itulah yang terus kupertanyakan. Aku bangkit dari dudukku. Aku berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kepingan hatiku yang telah hancur berserakan. Kulirikan mataku ke jam dinding. Ternyata sudah 1 jam lebih aku terduduk di atas dinginnya lantai. Sekuat tenaga, aku berdiri dan melangkahkan kakiku ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Malam ini akan kuadukan semuanya pada Zat yang Maha memberikan rasa. Betapa sakit hatiku. Dia yang engkau jodohkan denganku ternyata mencintai wanita lain. Dan wanita itu adalah tanteku sendiri. Aku ingin pulang. Keinginan itulah yang tiba-tiba datang memenuhi hatiku. Aku ingin mengatakan pada mama dan papa kalau Mas Alan jahat padaku. Tapi aku tidak mungkin dapat melakukan hal itu. Itu akan menyakiti hati mama dan papa. Biarlah, kini aku sendiri yang menanggung sakit ini. Bersambung.
Books. Supaya channel Cinta Suci Novel semakin berkembang, jangan lupa like, komen, subscribe, juga share. Silahkan tunggu keseruan ceritanya di episode selanjutnya. Terima kasih.